Meskipun Maman sering melakukan pencurian, ia tidak dianggap sebagai pencuri yang cerdik atau terampil. Ia lebih banyak dikenal sebagai individu yang memiliki perilaku yang tidak biasa dan kadang-kadang disebut aneh oleh penduduk setempat. Kepala Desa Pamalayan, Sutisna, mengakui bahwa Maman memang kerap terlibat dalam pencurian. Namun, barang yang dicurinya selalu benda-benda kecil seperti sandal jepit, tabung gas, atau bahan makanan pokok, sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas kisah tentang kasus main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga terhadap seorang pencuri. Tidak hanya melibatkan tindakan pengeroyokan saja, tetapi juga mencakup tindakan ekstrim dengan langsung mengubur pelaku di kaki Gunung Cikuray hidup-hidup. Pada malam tanggal 12 Oktober 2021, tepat pukul 1, Maman menyelinap melangkah dengan hati-hati menuju gudang pertanian di Kampung Sengklek, Garut, Jawa Barat. Gudang itu berisi hasil panen kentang dan alat-alat pertanian yang penting bagi warga setempat. Namun, rencananya untuk mencuri digagalkan dengan cepat ketika dia tertangkap oleh warga yang sedang ronda malam. Insiden ini menjadi titik awal dari rentetan masalah dalam kehidupan Maman, seorang pria berusia 50 tahun yang terkenal di kampungnya karena kebiasaannya yang sering mencuri. Meskipun Maman sering melakukan pencurian, ia tidak dianggap sebagai pencuri yang cerdik atau terampil. Ia lebih banyak dikenal sebagai individu yang memiliki perilaku yang tidak biasa dan kadang-kadang disebut aneh oleh penduduk setempat. Kepala Desa Pamalayan, Sutisna, mengakui bahwa Maman memang kerap terlibat dalam pencurian. Namun, barang yang dicurinya selalu benda-benda kecil seperti sandal jepit, tabung gas, atau bahan makanan pokok, sembako. Yang membuat tindakannya semakin aneh adalah bahwa Maman tidak berusaha menjual barang curian tersebut di luar kampungnya. Sebaliknya, ia menjualnya kepada tetangga-tetangganya sendiri yang notabene masih tinggal di kampung yang sama dengan dia. Kebiasaan ini membuatnya selalu mudah terdeteksi oleh warga setempat, karena mereka dengan mudah dapat melacak barang yang hilang. Selain kebiasaan mencurinya, ada aspek lain dari kehidupan Maman yang mungkin menjadi alasan di balik perilakunya yang tidak biasa. Dia berasal dari Bayongbong dan dikenal karena sering berperilaku aneh. Beberapa warga bahkan berspekulasi bahwa perilakunya mungkin terkait dengan depresi yang muncul setelah kematian istrinya yang terjadi setahun sebelumnya. Setiap kali Maman mencuri, ia selalu menceritakan perbuatannya, terutama kepada adiknya. Dan untuk pencurian di gudang sayur, sebenarnya Maman sudah pernah tertangkap oleh warga. Namun di saat itu pihak kampung masih bisa memediasi, dan ia pun tak dilaporkan ke polisi. Maman dilepaskan dengan janji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Akibat seringnya melakukan pencurian, beberapa orang yang mulai geram dan marah terus mengawasi gerak-gerik Maman, yang kemudian berujung pada peristiwa tragis pada tanggal 12 Oktober. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Maman kembali ditangkap oleh sekelompok warga yang sedang berpatroli sebelum ia sempat mencuri lagi. Para warga tersebut langsung memulai interogasi. Emosi mereka tidak terbendung. Tak lama kemudian, Maman menjadi sasaran amukan mereka. Mereka tidak hanya menggunakan kekuatan fisik dengan tangan kosong, tetapi juga menggunakan batu dan kayu. Benda-benda tumpul itu diarahkan ke kepala Maman yang tidak berdaya seorang diri. Lebih buruk lagi, beberapa dari mereka menggunakan senjata tajam, mengakibatkan luka parah di pundaknya. Serangan dengan benda tumpul juga ditujukan ke kakinya, mungkin untuk memastikan bahwa Maman tidak dapat melarikan diri. Akibatnya, seluruh tubuhnya termasuk kepala mengalami luka parah. Ketika Maman sudah tidak mampu lagi bergerak, mereka mengikat tangan dan kakinya dengan kasar, lalu memasukkan tubuhnya ke dalam karung. Perlakuan mereka terhadap Maman sangat tidak manusiawi, seperti memperlakukan seekor binatang. Maman kemudian dibawa secara bersama-sama ke kawasan Blok Waspada, yang terletak di kaki Gunung Cikuray dengan jarak sekitar 1 hingga 2 km dari tempat kejadian itu. Setibanya di Blok Waspada,
beberapa orang mulai menggali lubang dengan maksud untuk mengubur Maman. Salah satu dari mereka yang disebut dengan inisial S, memeriksa tubuh Maman, lalu merampas ponselnya. Setelah lubang galian itu siap, Maman kemudian dimasukkan ke dalam lubang, namun ternyata ia masih bernapas. Meskipun ia sudah tidak dapat bergerak karena tangan dan kakinya terikat, mereka semua menyadari bahwa Maman masih memohon untuk diampuni. S, yang sebelumnya merampas ponsel Maman, turun ke dalam lubang. Bukan untuk melepaskan ikatan, tetapi untuk menyayat leher Maman, lalu memerintahkan agar lubang itu ditutup. Kejadian ini sungguh sangat tragis dan mengerikan. Mereka khawatir jika ada warga lain yang mengetahui, sehingga para pelaku membuang semua peralatan termasuk golok, bahkan ponsel Maman juga dibuang jauh dari lokasi kejadian. Sejak saat itu, Maman menghilang. Belasan orang yang mengubur pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Begitu juga sebagian warga yang melihat diminta untuk menjaga rahasia. Sementara itu, pihak keluarga terus mencari. Namun, setelah seminggu pencarian mereka tidak menemukan hasil. Pada tanggal 20 Oktober 2021, akhirnya mereka melaporkan kejadian ini ke Polsek Bayongbong, menyatakan bahwa Maman hilang sejak tanggal 11. Berita tentang kehilangan Maman ini tentu mengguncang warga setempat. Laporan yang direspon dengan cepat oleh pihak berwenang menunjukkan seriusnya penanganan kasus ini. Setelah 4 hari penyelidikan intensif, titik terang mulai terlihat dengan informasi dari berbagai saksi. Dikatakan bahwa ada yang tertangkap hingga meninggal di Kampung Sengkleh. Dan setelah ditelusuri, ternyata Mamanlah yang menjadi korbannya. Keterangan bahwa Maman ditemukan menjadi korban yang tertangkap dan meninggal di Kampung Sengkleh menguatkan dugaan bahwa kejadian ini bukanlah pembunuhan biasa. Pada tanggal 24 Oktober, polisi berhasil menemukan lokasi penguburan Maman setelah penelusuran yang intensif. Maman ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat, yang menambah tragisnya kejadian ini. Ekskavasi jasad Maman dilakukan dengan cepat setelah penemuan ini, dan jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Dr. Slamet Garut untuk dilakukan otopsi. Hanya dalam 1 hari setelah penemuan jasad Maman, polisi berhasil menetapkan 14 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Masing-masing tersangka memiliki peran yang berbeda-beda dalam kejadian tersebut, yang secara kolektif membentuk gambaran kekejaman yang mengerikan. Para tersangka terlibat mulai dari tindakan mengeroyok, menggotong, menyayat leher, hingga menguburkan Maman. Barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh polisi, seperti cangkul, golok, dan batu, menjadi bukti nyata dari kebrutalan yang terjadi. Terkait dengan cara mereka melakukan kekerasan, polisi mencatat bahwa 6 orang menggunakan tangan kosong untuk memukul secara brutal, 4 orang menggunakan kayu, 2 menggunakan besi, dan 1 orang menggunakan batu. Di antara para pelaku, yang paling parah adalah seorang yang diidentifikasi dengan inisial S. S tidak hanya menyebabkan luka-luka yang parah dengan menyabet korban sebanyak 5 kali, tetapi juga melakukan tindakan menyayat leher saat proses penguburan Maman. Akibat perbuatannya yang sangat keji, S dijerat dengan pasal 340 KUHP yang mengancam dengan hukuman seumur hidup. Sementara itu, tersangka lainnya dihadapkan pada pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Penetapan hukuman yang berbeda-beda ini mencerminkan tingkat keterlibatan dan kekejaman masing-masing tersangka dalam kasus ini. Kepala desa sebagai tokoh masyarakat menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan yang dilakukan oleh warga. Menurutnya, seharusnya masyarakat bisa lebih bijaksana dalam menghadapi kondisi Maman yang mungkin memiliki keanehan, atau minimal menyerahkan masalah ini kepada pihak berwenang untuk ditangani secara adil dan sesuai hukum, bukan melakukan tindakan sendiri yang berujung pada tragedi. Dengan penyelesaian hukum ini, kasus pengeroyokan terhadap Maman menemukan titik terang. Semoga keadilan yang ditegakkan oleh pihak berwenang dapat memberikan ketenangan bagi keluarga korban dan memberikan pelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya menegakkan hukum secara adil dan beradab. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video atau jika ada sudut pandang yang berbeda,
Silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.